manusia nanti ketika mereka itu di dalam kehidupan mahsyar, ketika nanti manusia dikumpulkan, maka sesungguhnya ada dua orang yang akan dipanggil oleh Allah. Ada dua orang yang akan dipanggil oleh Allah. Yang pertama yaitu adalah orang yang paling menderita hidupnya ketika dia beriman kepada Allah. Dia dibuli, dia dihujat, dia difitnah, dia diusir, dia tidak mendapatkan penerimaan. Kalau dia datang, maka dia dibenci. Kalau dia pergi, maka dia disyukuri. Dan kalaupun datang, dia tak diharapkan. Kalaupun pulang, tak pernah diantar. Dan paling menderita. Jangan bilang Jaya Langkung. Berarti yang paham itu Jaya Langkung berarti fix Anda kelahiran 80. Maka sesungguhnya orang itu dipanggil oleh Allah, lalu diletakkan di depan seluruh manusia yang saat itu dikumpulkan di padang mahsyar. Hadis ini sebagian ibu-ibu sudah pernah mendengarnya. Ada orang yang kedua, orang yang paling bahagia hidupnya, paling mewah, paling foya-foya, dan paling bersenang-senang di dalam hidupnya. Tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan kesulitan apapun. Dari semenjak dia lahir, dia sudah mendapatkan berbagai macam fasilitas sampai dia akhirnya meninggal dunia. Tetapi dia adalah penduduk neraka. Yang pertama tadi penduduk surga. Maka Allah menyampaikan kepada setiap orang yang ada di padang mahsyar yang jumlahnya puluhan miliar, karena semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang melihat bagaimana kiamat ditegakkan. Allah berfirman, fulan ini adalah orang yang paling bahagia hidupnya, paling berfoya-foya, paling bersenang-senang, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan kesulitan, tidak pernah merasakan setiap penderitaan. Hidupnya senang-senang. Dia hidupnya tidak pakai aturan, dan tidak ada yang bisa mengekang dia, dan tidak ada yang bisa membatasi dia, karena hidupnya hanya berdasarkan hawa nafsu. Tapi dia penduduk neraka, dan dia nanti kekal di dalam neraka. Orang ini ditanya, kamu seneng kan dulunya hidup di dunia? Iya ya Allah. Dan kamu nanti akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Lalu Allah perlihatkan, sebelah kiri ini neraka. Itu tempatmu nanti kembali setelah dihisab. Maka Allah ingin memperlihatkan betapa pedihnya neraka itu. Allah ambil orang ini, Allah celupkan, fayasbagu finnari sabghatan. Jadi enggak begini lama. Tapi orang itu dicelupkan ke neraka, satu celupan saja langsung ditarik sama Allah. Ketika ditarik oleh Allah dengan satu celupan di neraka, maka seketika orang itu merasakan semua penderitaan, diletakkan di hadapan Allah. Dan ketika diletakkan di hadapan Allah, Allah berfirman, kamu orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tidak pernah sakit, tidak ada yang berani membuli kamu, tidak ada yang berani ngomentarin kamu. Hidupmu dengan fasilitas, hidupmu dengan kemewahan, tapi kamu tidak beriman kepadaku. Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam neraka, satu celupan saja. Padahal nanti kamu akan kekal di dalam neraka. Lalu Allah menutup dialog itu dengan sebuah pertanyaan. Hal mararta min na'imin qattun? Apakah masih tersisa kenikmatan dari maksiat yang kamu lakukan sepanjang hidupmu sampai kamu mati? Orang ini lalu berkata, ma marartu min na'imin qattun. Aku tidak tahu rasanya nikmat itu apa ya Allah. Karena yang aku rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua organ tubuhku merasakan penderitaan yang tiada tara. Para ulama lalu mengatakan kepada kita, hari ini yang berzina, yang makan khamar, yang makan riba, yang tidak mau sujud sama Allah, yang suka menentang hukum Allah, yang suka menentang syariat Allah, semua kenikmatan itu tidak ada yang tersisa, walaupun cuma satu detik ketika orang itu sudah dimasukkan ke neraka. Seakan-akan satu celupan neraka itu menghapuskan jutaan kenikmatan dari kemaksiatan. Satu celupan tok, hilang, tidak tersisa sama sekali. Kemudian Allah panggil yang kedua, kamu adalah orang yang paling sengsara hidupnya, kamu tidak dianggap manusia.
Kamu datang tidak menggenapkan, kamu pergi tidak mengganjilkan. Kamu datang tak diharap, pulang pun jangan tak diantarlah. Saya harus ganti diksi yang lain. Karena saya berhadapan dengan ibu-ibu milenial. Dan kalaupun kamu pergi, kamu disyukuri. Tapi kamu orang yang beriman dan ridho kepada setiap ketentuan takdir yang aku berikan kepadamu. Dan nanti kamu akan menuju ke surga. Nah, ini tempat kanan, ini surga. Dan itu tempat kembalimu nanti, ketika nanti dihisap oleh Allah. Aku ingin memperlihatkan nikmatnya surga kepada dirimu, supaya setiap orang yang sedang menunggu ini, mereka tahu nikmatnya surga itu kayak apa. Lalu orang itu ditarik sama Allah. Fayasbaku fil jannah subghatan. Dicelupkan ke surga satu celupan tok. Lalu diletakkan di depan Allah. Lalu Allah berfirman, orang yang paling sengsara, paling menderita sepanjang hidupnya itu kamu. Dari kecil, yatim piatu, matanya buta, kakinya bengkok, dihinakan, tidak dihiraukan orang. Tapi kamu tetap beriman dan ridho kepada keputusanku, dan kamu nanti masuk surga. Aku baru saja celupkan kamu ke surga, satu celupan tok. Tidak lebih dari 1 detik dalam hitungan ukuran waktu manusia. 1 detik doang. Padahal nanti kamu akan kekal di dalam surga itu. Lalu Allah menutup closingnya dengan sebuah perkataan. Hal marorta min bu'sin qotun. Apakah masih tersisa semua kepedihan yang kamu rasakan ketika dulu kamu sabar ketika beriman kepadaku. Orang ini lalu tersenyum dan mengatakan, aku tidak mengerti rasanya kesengsaraan itu apa ya Allah. Karena satu celupan di surga itu menghilangkan semua kepedihan yang pernah aku rasakan ketika dulu aku ridho kepada keputusan yang engkau berikan kepadaku. Para ulama lalu mengatakan apa? Sesungguhnya beratnya ibu menutup aurat, beratnya ibu memaafkan suami, beratnya ibu mengejar ridho suami, beratnya ibu ketika mendidik anak, beratnya ibu bangun tengah malam, beratnya ibu untuk menutup segala macam fitnah. Maka seketika ketika wanita itu dicelupkan ke surga, satu celupan tok, semua penderitaan langsung hilang dan berganti dengan semua kenikmatan yang tidak bisa dihilangkan di dalam hatinya. Itulah yang menjadikan kita faham, semua orang pasti penat. Apakah orang yang tidak berzina itu mereka itu tidak penat? Enggak. Orang yang berzina penat, orang yang makan riba penat, orang yang tidur terus penat, orang yang tidak pernah melakukan ketaatan penat, orang yang tidak ngaji juga penat, Bu. Emang scrolling terus enggak capek? Capek, kan jempolnya bengkok. Jempolnya kan sampai bengkok begini. Tapi semua itu akan hilang. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Inilah kenapa hidup kita boleh lelah, hidup kita boleh sedih, hidup kita boleh melewati pasang surutnya setiap perjalanan kehidupan kita. Ibu pernah dilukai, ibu pernah disakiti, bapak, suami, ibu juga pernah disakiti. Semua hidup itu pernah harus kita lalui. Tapi selama ujungnya itu adalah celupan di surga, satu celupan saja sudah menghilangkan jutaan kepedihan yang pernah kita rasakan. Air mata akan menjadi salah satu kisah terindah yang nantinya kita akan banggakan kisah itu ketika kita di surga. Kepedihan demi kepedihan kita bersama dengan suami kita akan menjadi kisah klasik yang tentunya kita akan sampaikan di atas dipan-dipan di surga. Kenapa? Ujung kehidupan orang beriman itu adalah surga. Masya Allah, betapa sempurnanya agama ini di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengajarkan kita untuk hidup di dunia, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencari ujung kelelahan kita, yaitu mendapatkan surga. Ini yang memberikan kepada kita kekuatan. Kalau ibu sedang ada masalah, ingatlah surga. Ibunda Khadijah pernah lelah, tapi bagaimana Allah ketika menghibur Ibunda Khadijah ketika lelah? Allah bangunkan untukmu, wahai Khadijah, sebuah rumah di surga. Maka itulah yang akan mengembalikan kekuatan di dalam perjalanan seorang mukmin ketika dia mengingat surga.
Nah, inilah yang menjadikan kita membahas perjalanan kita untuk mengerti setiap anak tangga yang bisa menghantarkan kita ke surga. Rumah impian kita, rumah kita di surga. Kita hidup bukan hanya sekedar membangun rumah yang lapang yang kita tinggalkan dengan matinya kita, tapi kita hidup dengan sebuah konsep bagaimana membangun istana di balik tanah kuburan kita supaya terasa lapang dan terasa nikmat ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan tidak akan orang dilapangkan kuburnya sampai dia betul-betul memahami bagaimana perjalanan dia untuk mendekat kepada jalan-jalan ke surga. Mari kita buka halaman 66. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, kita tentunya memahami betul salah satu di antara konsep yang disampaikan oleh Nabi kepada kita ketika Nabi menyampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wallahu wa alimun aw mutallimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sesungguhnya dunia ini terlaknat. Tentunya kemarin kita sudah membahas di dalam 1 bulan yang lalu. Kenapa Rasulullah mengatakan dunia itu laknat? Sebelum kita menjawab itu, kita harus paham artinya laknat itu apa? Artinya laknat itu jauh dari rahmatnya Allah. Karena tidak ada perkara yang menghalangi kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah kecuali adalah dunia. Makanya kata laknat itu secara bahasa, secara istilah, kata laknat itu segala sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah. Sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah itulah yang dimaksudkan dengan kata laknat. Al-bu'du an rahmatillah. Lalu kenapa dunia itu dikatakan oleh Nabi sebagai bagian dari laknat? Karena sesungguhnya dunia apabila kita tidak waspada, apabila kita tidak berhati-hati, dunia itu betul-betul bisa menjadikan kita gagal mendapatkan kehidupan rahmatnya Allah pada kehidupan di surga. Karena sesungguhnya banyak orang yang gagal mendapatkan rahmatnya Allah disebabkan karena dia terseret oleh dunia secara berlebihan, terkena fitnahnya oleh dunia, dan akhirnya dia gagal mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan dunia itu terlaknat, di mana pusarannya begitu kuat menarik setiap orang, lalu orang itu terseret dengan pusaran dunia dan mereka gagal mendapatkan rahmatnya Allah pada kehidupan di akhirat ketika mereka terseret oleh fitnahnya dunia. Dunianya tidak salah, yang salah orang yang mendapatkan dunia ketika mereka tidak waspada dan tidak berhati-hati terhadap urusan dunia. Dunia itu kayak madu dan racun, Bu. Sebelahnya itu madu, sebelahnya itu racun. Kalau kita mengambil dunia dengan cara yang Allah ridhoi, maka kita mendapatkan madunya dunia, dan dunia bisa membangun jembatan kita menuju kepada kehidupan akhirat. Karena berapa banyak orang yang mereka memasuki surga dengan dunia ketika dunianya dipaksa oleh pemiliknya supaya menjalankan ketaatan kepada Allah, dan dunia itu memberikan madu kepadanya. Tapi dunia itu separuhnya itu racun. Kalau kita tidak berhati-hati, minimal tangan kita akan merasakan akibatnya, dan tubuh kita akan merasakan akibat fatalnya dengan kematian kita ketika seseorang sudah tersengat oleh dunia, ketika dia tidak mengambil madunya tetapi justru terkena racunnya. Makanya hati-hati terhadap dunia. Maka sesungguhnya sebelum kita memohon kepada Allah supaya Allah membukakan dunia untuk kita, pastikan bahwasanya kita memiliki anti imun. Kita memiliki imun yang kuat supaya mampu untuk menolak setiap racun yang dimiliki oleh dunia, supaya dunia tidak merusak kita, tapi justru kita yang memperbudak dunia supaya dunia itu berjalan sesuai dengan keinginan kita untuk mendapatkan surga. Karena dunia itu bisa dibentuk sama orang yang mereka betul-betul mendapatkan rahmat. Maka ketika Nabi sudah mengatakan bahwasanya dunia itu terlaknat, dan terlaknat apapun yang di dalamnya, karena segala apapun yang di dalamnya itu bisa memalingkan kita dari jalan Allah dan bisa memalingkan kita dari ketaatan kita kepada Allah,
maka Nabi menyebutkan pengecualiannya. Pengecualiannya ada 3. Yang mana kalau kita melazimi 3 perkara ini, maka sesungguhnya kita sedang membersihkan diri kita dari racun-racun dunia, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari dunia, menjadi bekal untuk mendapatkan kehidupan kita di kampung akhirat kita. Apa 3 perkara yang disebutkan Nabi yang akhirnya bisa menyelamatkan kita dari racunnya dunia? Yaitu ketika Nabi menyampaikan ada 3. Yang pertama, ketika kita berzikir dan selalu mengingat Allah. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang ahlul ilmi yang mengajarkan ilmu dan kebenaran kepada banyak orang. Dan yang ketiga, ketika menjadi penuntut ilmu. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari racunnya dunia. Karena sesungguhnya kalau kita berada pada 3 perkara ini, 3 perkara ini tidak akan rusak dengan apapun. Tidak akan rusak dengan musibah alam, tidak akan hilang oleh terpaan angin, dan tidak akan hancur oleh hari kiamat. Siapapun yang mereka berzikir, siapapun yang mereka menjadi ahlul ilmi, dan siapapun yang mereka senantiasa belajar, selama mereka itu ikhlas karena Allah, 3 perkara ini lebih kuat daripada dunia. Kenapa? Karena dunia bisa rusak oleh musibah alam, dunia bisa rusak oleh terpaan angin yang kuat, tetapi dunia itu bisa rusak dengan hari kiamat, tetapi dunia itu tidak akan rusak. Tetapi 3 perkara ini tidak akan rusak dengan apapun yang terjadi kepadanya.